Saat ini bersama dengan saya adalah Mary Riana. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar. Kami itu baru aja kelar. Tadi kita berapa lama ya? Cukup lama kayaknya ngobrol-ngobrol. Sekaligus nostalgia. Setengah jam ada? Lebih kayaknya. Udah berapa putaran ini? Iya, jadi abis collab ya kan, YouTuber kan harus collab. Iya. Abis mengisi di YouTube beliau, dan sekarang ngobrol-ngobrol di YouTube gua. Dan tadi waktu di interview di YouTube-nya Mbak Mary, sempat dibahas soal 11 tahun jadi YouTuber. Yes. Kalau Mbak Mary sendiri mulai YouTube? 3 tahun yang 3 lalu. tahun belakangan? 2016 lah. Berarti ini tahun keempat. Iya. Yes. Aku sebenarnya juga serius-serius juga. Kayaknya baru 3 tahunan juga sih. Awalnya cuman memperlakukan YouTube kayak sosmed aja. Iya. Kayak Twitter, kayak Instagram, posting-posting tapi nggak serius-serius amat gitu. Betul. Cuman karena kayaknya ngelihat YouTuber lain serius banget, jadi agak terintimidasi nggak sih? Jadi kayak takut deh gitu. Baik, congratulations. Udah 11 tahun. Yeay. Ya, terima kasih banyak. Nggak tahu tuh bakal sampai kapan. Nah, hari ini kami akan ngomongin, orang kalau misalnya dengar nama Mary Riana, pasti mengatribusikannya dengan karir, dengan sukses, dengan knowledge atau pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi sukses. Tapi sebenarnya, dan sekilas orang akan merasa kami itu datang dari industri yang berbeda. Iya. Tapi sebenarnya menurut gua, kami masih sama. Kalau misalkan pendefinisiannya adalah public speaker. Yes. Iya nggak sih? Betul. Iya. Betul. Jadi aku tuh baru ngerasa bahwa public speaking atau pembicara ya, atau apa ya, itu tuh industri tersendiri. Gara-gara ngelihat di luar negeri ada satu, kayaknya dia pembicara paling ultimate deh. Orangnya badannya gede, terus rahangnya tuh kotak, kalau ngomong tuh nggak kayak motivator. Tony Robbins. Betul. Yes, dong kamu sampai tepuk dada. Wow. Iya kan? Iya. Tahu Tony Robbins kan lu? Tony Robbins itu kalau lu ngelihat, lu nggak pikir dia motivator, lu pikir dia pebisnis penjahat gitu, karena Bodyguard. iya sangar banget. Terus aku nonton ini di Netflix. Oh. Ada kayak dokumenterinya dia ya. Dokumenter tentang dia. I'm not your guru, something like that. Iya betul. Udah sempet nonton belum? Sempet nonton. Itu mengagumkan sekali. Jadi aku ngerasa agak mirip dari sisi ini, ada orang mengandalkan mulutnya untuk berkarir dan bikin pertunjukan kan, dan orang bisa bayar luar biasa. Pernah nonton langsung nggak Tony Robbins? Pernah, he changed my life. Itu bahkan sebenarnya seminar pertama yang aku datengin waktu itu di Singapura. Masih kuliah.
tahu sendiri kan waktu kuliah pun juga pas-pasan sebenarnya. Tapi pas lagi kerja magang punya uang, akhirnya my first biggest investment pada saat itu adalah untuk datang ke seminarnya dia. Kita mundur dikit. Tahu Tony Robbins dari mana? Karena aku baru masuk radar Tony Robbins, baru masuk radar aku baru belakangan ini gitu. Oh iya. Iya. Padahal dia udah lama banget. Iya bener. Dia udah lama nggak gini. Ngelihat muka dia di buku sering. Oke. Kalau kita masuk ke Kinokuniya, Periplus, yes. buka mukanya kan selalu ada di buku-buku. Iya. Tapi nggak pernah bener-bener tahu. Aku cuma mikir ya dia penulis aja kayak John C. Maxwell gitu, betul. Robert Kiyosaki. Pertama tahu ya dari buku. Dari buku. Oh, buku dulu berarti. Dari buku dulu. Terus waktu Beli? itu pernah baca di library. Terus baca bukunya. Nggak punya duit lah buat beli-beli gitu. Apalagi di Singapura. Yeah. Terus baca bukunya, terus dari situ aku kagum banget. Kenapa? Karena waktu itu kan aku di NTU kan nggak mudah kan. Pernah baca dan pernah nonton filmnya kan, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, hidup $10 setiap minggu. Nah, jadi di saat terpuruk itu pas aku baca, aku ngelihat sosok orang yang udah sukses, multimilioner, dia menjadi penasehatnya Bill Clinton, semua orang-orang hebat, Nelson Mandela, dan aku tahu bahwa ternyata dia dulu sebelumnya adalah seorang janitor. Tony Robbins? Oh, janitor. wow. Jadi dia pembersih WC, dan aku yang lagi makan roti di toilet ngerasa bahwa wow, ini orang janitor aja bisa jadi orang sukses ini gitu. Apa yang harus saya sedihkan dalam hidup saya, setidaknya saya bisa kuliah gitu dibandingkan orang ini yang nggak punya education. And that's why gitulah awalnya saya mulai tahu tentang Tony Robbins. Dan ketika pertama kali Tony Robbins datang ke Singapura, that's my first chance untuk akhirnya udah I want to see this person. Masih ingat nggak waktu itu berapa? Pasti ada layernya ya, ada harga yang mahal, ada yang versi itu murahnya. Harga versi termurah, versi mahasiswa harganya 1.250 Singapura dolar. Berapa tuh rupiahnya? Dan itu duduk paling belakang. Rupiahnya berapa tuh? Mahal banget. Pada zaman itu? Berarti 12 juta, 1.200. Oh, damn. 1.250. That's like gila. Wow, itu benar-benar wah, itu aku cerita di buku sih untuk memutuskan untuk beli. Itu aku benar-benar kayak wah, beli nggak ya? Yakin nih ini uang, waduh. Biasanya keputusannya adalah karena kita merasa bahwa itu adalah investment. Kita menginvestasikan pada diri kita sendiri, nilainya 12 juta untuk nonton itu. Tapi waktu datang pertama kali, gimana rasanya? Karena kalau dilihat dari dokumenternya si Tony Robbins itu ya, orang tuh datang tuh nggak tahu benar atau salah. Tapi kadang-kadang orang datang ke sebuah acara motivasi, berharap kebahagiaan ditemukan di situ. Rasanya kayak gitu kan? Kadang-kadang orang kalau ketemu Tony Robbins gitu, bisa main nangis, bisa kayak seorang pada tepuk tangan, terus jadi lebih lega dan segala macam. Ya waktu Mbak Mary datang ke situ, dan mengalami langsung seminarnya Tony Robbins, apa tuh waktu itu rasanya? Jadi pertama kali waktu itu ingat banget itu di Singapore Indoor Stadium. Terus sekitar 3.000-4.000 orang. Sebenarnya tujuannya satu, saya cuma penasaran karena kan di Unleash the Power Within. Sesinya dia itu ada sesi fire walking, di mana kita bisa literally berjalan di atas api, dan itu diibaratkan untuk bisa mengalahkan semua ketakutan. Iya, jadi pada saat itu saya pengen aja gitu nyoba beneran nih bisa berjalan di atas api, because saya ngerasa pada saat itu saya bukan orang yang berani, saya ngerasa bahwa saya bukan siapa-siapa, saya ngerasa bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya ngerasa bahwa saya cuma bisa mimpi doang, tapi nggak bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya gitu. Jadi I really want to experience that, bahwa ternyata saya bisa walk on fire dan bisa mau mengubah hidup saya gitu. Jadi at that time saya nggak lagi mencari kebahagiaan, saya pengen jadi orang sukses, itu aja. Dan waktu keluar yang dibawa apa waktu itu? Dapat prinsip baru, bener juga ya, ini harusnya. Apakah ada sesuatu yang praktis ketika kita keluar dari seminar Tony Robbins? Oh ya, berarti langkahnya A, B, C, D, E, gue udah bisa mulai nih. Kalau emang ini pegangannya, ini gue bisa mulai. Atau adalah seperti orang dengerin lagu di konser, yang mereka bawa keluar, dan lawak pun sama, yang mereka bawa keluar tuh cuman, nggak bisa disebut cuman ya, tapi adalah perasaan yang lebih baik, kondisi mental state yang lebih sehat. Apakah itu yang dirasakan atau ada yang lebih praktis dari itu? Oke, jadi ketika saya selesai bukan nonton ya, kalau nonton kan kayak kita duduk cuma nonton doang kan, tapi I remember satu hal yang paling penting yang benar-benar mengubah selamanya itu adalah ketika pas lagi seminar. Cerita dikit ya, boleh cerita? Nggak apa-apa. Cerita ya. Nah, jadi ini sebenarnya aku ingat banget tuh tahun 2001. 2001 itu berarti 1 tahun setelah saya ulang tahun ke-20, di mana di ulang tahun ke-20 itu saya bertekad, pokoknya saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bayar hutang,
saya nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri lagi, saya mau berubah. Tuh, tapi setelah 1 tahun kok biasa-biasa aja gitu. Malah kegagal terus. Hanya ada niat, tidak ada perubahan. Iya kan, maksudnya I've tried a lot of things, saya mencoba kerja segala macam bla bla bla, tapi ya udah hidup itu yang nggak ada perubahan, nggak ada significant sukses gitu yang saya dapatkan. Nah, sampai akhirnya udah I decided, ya udah saya pengen datang ke sesinya Tony Robbins ini. Jadi ketika saya lagi duduk di sesi Tony Robbins itu, saya duduk paling belakang karena harga yang paling murah pada saat itu. And then I see this guy dengan gayanya, terus dia bilang bahwa kamu punya kekuatan, you can dream it, you can achieve it gitu kan, kamu punya potensi, ayo keluarkan segala potensi itu, everything can happen gitu, it's all in your mind. Dan pada saat itu saya menggebu-gebu, saya pikir wow, bener nggak sih mimpi itu bisa menjadi kenyataan gitu kan. Dan saya men-challenge diri saya sendiri karena kan saya udah bosen gitu kan, gagal terus, mau sampai kapan saya halusinasi terhadap diri saya, ini beneran atau cuma halu doang gitu. And then dalam hati saya bilang, oke, kamu bilang bahwa saya bisa mewujudkan mimpi saya, sekarang ini juga saya punya tekad, kalau gitu saya pengen foto sama kamu. Dalam hati saya bilang gitu. Dan Tony Robbins tuh nggak pernah ada sesi foto, nggak kayak Panji yang selalu ramah dengan baik hati mau foto-foto dan menyapa. Enggak, karena saya hidup dari duit Anda. Saya berterima kasih pada Anda. Iya. Dia nggak pernah ya? Enggak Aku sambil pernah. minum nggak apa-apa ya? Iya, boleh, silakan. Jadi tapi that kind of feeling itu benar-benar strong banget, dan saya benar, oke, if you say that, I wanna prove. Saya nggak mau cuma kata-kata doang gitu. Saya mau bukti bahwa ternyata saya tuh bisa gitu. Karena selama ini di hidup saya is all fail gitu. Dan saya udah bosen gitu untuk gagal terus. Jadi dalam hati saya bilang, oke, saya buktikan, saya pengen foto sama kamu. Dan di saat itu juga saya lari dari belakang, dia lagi duduk dia lagi ngomong di depan. Terus nggak tahu somehow that energy nggak mengkonten saya untuk duduk. Saya berdiri dari tempat duduk saya dan saya lari ke depan. Wow. Untuk mau foto tempatnya sama gede dia. loh. Iya, benar. Dan itu kan di Singapore Indoor Stadium kan. Ya udah, terus aku lari dengan saya mau ngejar mimpi saya. Dan mimpi saya satu, pokoknya saya ingin buktikan bahwa saya bisa pengen foto sama dia. Ya udah, lari. Terus bisa dibayangin dong dengan tempat seperti itu, dengan begitu banyak bodyguardnya, terus tiba-tiba ada perempuan gak jelas lari-lari gitu kan, mau menghampiri, kira teroris kan. Iya. Terus ya of course nggak bisa lah, saya dihadang sama bodyguardnya kan, bilang, kamu mau ngapain gitu. And itu sesi semua masih berlangsung, jadi anggap aja Panji kayak lagi ngadain sesi, terus tiba-tiba kan ada yang mau melinap seperti itu, pasti dihadang. Terus dia bilang, kamu ngapain? Dia bilang, saya mau foto sama dia. Dia bilang, nggak bisa gitu kan. Semakin ditahan, semakin saya lebih fight. Iya, karena orang Tony Robbins aja bilang mimpi itu bisa dikejar, saya mau buktiin gitu. Maksudnya saya bilang selama ini saya selalu gagal, saya pengen, this is the first time saya bisa kembali membakar semangat saya, dan saya yakin dan saya mau mengejar gitu. Dan akhirnya I get so emotional, dan karena takut itu mengganggu acara, akhirnya saya dibawa ke pinggir. Gila loh, sampai takut rusuh. Dan itu kan di depan semua VVIP semua kan, orang-orang kayak gitu. Betul. Kan. Terus ya udah saya dibawa ke pinggir, terus saya dibawa ke ketua bodyguardnya. Dan ternyata ketua bodyguardnya itu pendek dan nggak sekekar bodyguard yang lain. Karena ototnya ada di sini nih. Dari nggak terlalu tinggi lah, maksudnya untuk orang bule biasanya tinggi kan. Ya udah, terus dia ngomong sama saya kan, dia tanya kenapa. Terus saat itu saya jelasin bahwa this is very important for me, karena di hidup ini saya punya mimpi tapi saya selalu gagal. Dan I came here knowing that I'm a failure, tapi ketika saya dengar Tony Robbins ngomong, dia berhasil untuk membakar semangat saya lagi gitu. Tapi saya butuh bukti bahwa saya bisa. Dan saya cuma pengen foto sama dia, itu aja gitu. Terus dia nenangin saya, terus dia bilang, oke, I appreciate gitu. Dia dengerin, dia bilang, oke, saya akan wujudkan mimpi kamu, tapi nggak sekarang. Karena kalau sekarang saya memperbolehkan kamu foto sama dia aja lagi sesi, nggak mungkin saya berhenti dulu gitu. Berapa banyak orang yang akan lihat gitu kan. Tapi you have to trust me. Nanti dia kasih tahu, nanti di sesi ini Tony Robbins akan munculin video, dia akan putar video singkat. Terus by the time kamu lihat video itu, kamu datang lagi ketemu sama saya di sini. Sekarang kamu balik dulu gitu kan ke tempat kamu. Kamu datang lagi ke sini, tapi pelan-pelan, jangan lari-lari. Kamu temuin saya akan ada di sini, saya akan nunggu kamu, dan saat itu saya akan bawa kamu untuk foto dengan dia.
gitu. And I believe yang dia ngomong, dan akhirnya udah itu menenangkan saya balik duduk, terus abis itu saya tunggu, dan ternyata persis seperti yang dia bilang, persis diputerin videonya, and then saya maju ke depan, dan akhirnya dia membantu saya, dan akhirnya saya bisa foto dengan Tony Robbins. And that foto itu that's my first achievement, ketika saya benar-benar membuktikan bahwa apapun juga yang kamu inginkan, bukan dijamin semuanya gampang-gampang aja ya, maksudnya ada banyak rejection, ada banyak penolakan, you have to convince yourself, tapi foto itulah yang menjadi kesuksesan pertama saya, dan foto itu akan selalu saya ingat. Jadi setiap kali setelah itu saya mencoba bisnis, setiap kali saya gagal, setiap kali saya diketawain orang, I will always just look at that photo, dan itulah saya percaya gitu. Oke, berarti kalau kita tarik mundur, sebenarnya penghalang, jadi kan gini, kalau didengar dari ceritanya itu kan sebenarnya kan ada determinasi ya. Yeah. Mungkin semua orang juga pengen foto, tapi kemudian determinasinya yang tidak tinggi membuat dia pada satu titik akan ngerasa, udah lah, malas deh, nggak akan mungkin kejadian gitu. Jadi sebenarnya kalau orang ikutan workshopnya Tony Robbins ataupun Mary Riana, dia berharap dibantu untuk kayak ada shifting gitu dari cara berpikirnya. Karena berarti kalau dari cerita Mary, berarti gue juga bisa ngelakuin apapun, tapi gue harus punya cukup tinggi determinasi untuk mau terus nyari jalannya sampai itu beneran kejadian. Itu berarti. Iya, makanya saya selalu bilang kalau saya nggak akan pernah bisa mengubah hidup orang. I will never do that gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu berharap bahwa kamu datang ke seminar saya terus hidup kamu bakal berubah, you're wrong, nggak mungkin gitu. Saya nggak akan bisa mengubah hidup orang. Tapi apa yang kamu lakukan dari apa yang saya katakan itu yang bisa mengubah hidup kamu gitu. Jadi menurut saya itu yang lebih penting. Jadi Tony Robbins, ada berapa banyak orang yang datang, ada ribuan orang yang datang ke Tony Robbins pada saat itu kan. Berapa banyak yang akhirnya benar-benar bisa berhasil. Ya mungkin nggak semuanya 100%, tapi kan yang paling penting what I do with his word, apa yang saya lakukan dari apa yang sudah saya dengar, itu yang akhirnya mengubah hidup saya gitu. Wow, ini membuat aku makin yakin bahwa motivasi itu tuh sekarang jadi bisa dibilang ya, jadi kayak komoditi gitu, sesuatu yang orang cari dan orang sadar bahwa sekarang gue bisa beli itu dengan investment yang tepat, gue bisa dapatkan motivasi itu. Makanya sekarang pelakunya banyak. Anak ini gue nggak bohong nih yang nonton. Lu tahu Grant Cardone nggak nih yang nonton? I know. That anak 10 times. Anak aku perempuan umurnya 8. Sekarang udah ngomong 10x. 10x. I wanna write books like Grant Cardone. Anak aku udah nulis 2 buku, jangan sedih. 2 buku anak gue nulis tentang, yang pertama tuh tentang seorang anak yang dibully di sekolah, kemudian menemukan dia itu pinternya nulis dan pengen berbagi cerita inspirasi sehingga dia bisa unggul dari yang dibully. Udah jadi tuh naskahnya. Dan sekarang dia lagi nyari ilustrator, Shira. Dari mana coba? Dari orang bernama Grant Cardone. Gue tahu Grant Cardone itu apa. Kerjanya bikin seminar 10X itu kan. Intinya kalau lu ikutan seminarnya Grant Cardone, apapun yang lu inginkan akan dapat peningkatan 10 kali lipat, ya kan? Itu kan kurang lebihnya kan? Iya, betul. Nah, Grant, anak umur 8 guys, gue kan juga ngontrol ya anak gue nonton apa. Tapi kalau anak umur 8 bisa terpapar dengan seorang motivator seperti Grant Cardone, kemudian di sirkuit yang sama ada Gary Vaynerchuk. Yes. Terus ada lagi satu nih, aku lupa namanya. Namanya agak aneh, Volger Blog atau apa gitu. Dandannya kayak gini, motivator. Dandannya kayak gini, selalu pakai topi, terus selalu naik mobil Tesla dia kalau misalnya lagi bikin konten. Iya. Kayaknya ini deh, barter promo kayaknya. Ada dia, terus siapa lagi sirkuit pembicara di luar yang ada ini yang si Wolf of Wall Street. Siapa tuh? Jordan Belfort. Jordan Belfort juga. Yeah. Jordan Belfort pernah berantem sama Grant Cardone kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Cari deh videonya deh. Oke. Dua aliran yang berbeda kali. Dua-duanya saling mencoba untuk membuktikan lu tuh ngaco. Karena base-nya sales ya. Iya. Si Jordan Belfort tuh base-nya sales, terus Grant Cardone juga. Tapi yang pengen gue sampaikan adalah di luar negeri, sirkuit pembicara atau motivator itu gede dan di mana-mana. Oh, ada lagi ini nih, motivator yang kalau Grant Cardone tuh kredonya 10x,
Terus kalau Gary Vaynerchuk apa ya? Gue lupa deh, tapi Dia ada sendiri. just use a lot of FF Iya. word lah. Iya, benar-benar. Ada satu lagi, pokoknya dia funnel, semua tentang funnel, semua di funnel sama dia. Oke. Ada lagi tuh, jadi ada banyak banget. Dan yang menarik tau nggak apa? Saling ini. Nanti yang satu ngisi ke sini, yang satu ngisi ke sini, Iya, dan iya, semuanya, semua yang tadi gue sebut, datangnya tahu nggak siapa? Ke Tony Robbins. Iya, because kayaknya Tony Robbins ya, he's the guru, walaupun dia bilang I'm not your guru, tapi kan mungkin Iya. dia awal banget di dunia personal development, dia awal banget, ya he's probably one of the first one yang masuk ke dunia industri seperti ini. Pertanyaan kemudian adalah, what makes a good motivator? Apakah kemampuan, apakah keilmuan psikologis? Karena pendekatannya Tony Robbins ya, kayak psikologis banget gitu. Iya. Dia kayak dengerin orang curhat, coba lu ngomong apa yang lu mau cerita. Terus ini orang bisa cerita isi hatinya, Iya. permasalahan hidupnya di depan ribuan orang. Iya. Kemudian Tony Robbins bisa nangis denger ceritanya ini orang, dipeluk segala macam gitu. Apakah itu? Apakah atau apa? Iya. Kalau Sebenarnya motivator tergantung pengen sih. mengasah dirinya. Ya of course, maksudnya kan kalau motivator kan kita ngomongnya public speaker ya. Ya. Motivational speaker sebenarnya. Dan Motivational itu speaker, juga maksudnya kadang-kadang karena itu sebuah profesi, jadi apapun juga dibilangnya motivator, padahal sebenarnya kan ada ranah yang berbeda-beda. Maksudnya sometimes kadang-kadang ada yang expertise, jadi mungkin memang dia expert di bidang tertentu, Oh, iya. bidang Spesifik ya. spesifik di bidang tertentu, then you can contribute and you can do something and people learn from you gitu. Tapi ada juga yang mungkin dari segi pengalaman hidupnya gitu kan, the challenges yang dia sudah pernah lalui dan dia sudah pernah overcome ya. Contohnya misalnya kayak si Nick Vujicic yang nggak punya kaki, yang nggak punya itu, ya kan he's also motivational speaker gitu. Tapi kan dia Betul. bukan orang yang punya teori, tapi dia sharing his journey, sharing his failure, sharing his hal-hal yang challenges yang dia struggle, yang dia lalui gitu. Jadi if I positions myself ketika pertama kali saya terjun ke industri ini, sebenarnya tujuannya cuma satu sih, I just want to share my story. Ketika waktu itu saya susah, akhirnya saya bisa berhasil. Jadi I'm not telling you what to do, but I'm just sharing with you what I've done. Jadi itu sih pertama kali kalau buat saya ya. Jadi in semua yang saya ceritakan, semua yang saya bagikan, kalau semua di seminar-seminar saya lebih banyak sebenarnya dari pengalaman hidup saya, what I did, what I do, apa yang saya lakukan, ini strategi saya dan seterusnya. Kalau I'm by not an definition, expert. Mbak Mary, kalau ditanya profesinya apa, Mbak Mary nyebutnya apa? Motivational speaker atau speaker atau mentor Iya, atau ada lagi istilah lain. Tapi apa? Nyebutnya apa? Kalau sekarang ya, kalau sekarang sih entrepreneur, educator, and influencer. Yang sekarang. Tapi ketika pertama kali saya masuk industri itu sebenarnya motivational speaker. Motivational speaker. Cuma kalau di Indonesia kan semua biar gampang ya, jadinya semua apapun juga motivator, gitu. Tapi ya, tapi pada saat itu sih kalau di Singapura lebih ke trainer and motivational speaker. Iya. Nah, biasanya. gua ini aku tuh jarang cerita karena aku bingung nih mau ceritain seperti apa. Tapi sebenarnya kita ambil tahun 2019 deh. Penghasilan terbesar gua adalah stand up. Di bawah itu tipis banget adalah jadi pembicara. Iya. Jadi gue tuh sering banget diundang untuk ngomong, nggak diminta untuk ngelawak, untuk ngomong, untuk sharing. Nah, aku paling ngilu kalau disebut motivator. Iya. Karena satu alasan terbesar, motivator itu rasanya aku tuh selalu harus memposisikan dirinya tuh setidaknya benar. Iya. Komedian lucu karena salah justru menurut aku. Jadi untuk aku menerima bahwa profesiku untuk motivator itu kayaknya bertabrakan banget dengan si stand up comedian. I'm funny because I'm wrong, I have flaws gitu. Komedian itu lucu karena punya kekurangan justru. Iya. Di sisi lain, kok bisa gue berkarir sebagai orang yang banyak salah, tapi gue terima job-job motivator yang dimana gue kayaknya banyak cerita kebenaran. Makanya sekarang, dulu nih, tahun mungkin 2016, 2017, 2018, kalau ada tulisannya, Mas diminta jadi motivator, nggak pernah gue ambil guys, karena gue nggak suka denger ya. Sekarang anak-anak kantor agak taktis disebutnya, Mas jadi pembicara. Betul. Nah, tapi serius loh, maksudnya sometimes kadang-kadang itu pun juga ada stigma. Maksudnya sometimes kadang-kadang ada yang kayak motivator, bahkan anti motivator. Jadi bahkan sebenarnya ada yang anti motivator yang seakan-akan bilang bahwa motivator cuma bisa ngomong doang gitu kan. Modalnya 1M.
mulut, ya kan? Nah, ya pendapatannya juga 1M, pendapatannya 1M. Makasih. Ya ampun, makasih pendapatannya. Dikasih thank you loh. Makasih gitu kan. M biasanya cuma makasih doang gitu. Cuma ya tapi maksudnya saya juga pernah melalui saat-saat itu merasa bahwa tapi kan sebenarnya harusnya nggak seperti ini gitu. Tapi at the end of the day ya nggak apa-apa, itu kan cuma julukan orang bisa bilang motivator, orang bisa bilang trainer, orang mau bilang apapun juga. Yang penting adalah I know what I'm doing, saya tahu apa yang saya bagikan, apa yang saya mau bagikan, dan saya pengen berdampak gitu. And I think ya itu yang lebih matter sih. Kalau misalnya julukan itu kan cuma dan menggampangkan aja yang biar diterima orang. Betul. Dan makin kesini juga gua nih ya guys, itu ngerasa ketika orang manggil gua karena mungkin ini salah satu kualitas yang dibutuhkan oleh pembicara ya kemampuan berbicara yang baik di depan publik. Jadi orang jatuhnya agak mirip komedi memang. Jadi gua milih dia ketimbang dia karena gua seneng subjektivitasnya, justru cara dia ngomong, ceritanya dia yang gua suka, cara dia ngomong. Karena kayak Gary V kan banyak F words, terus ya yang Tony juga ya, Tony Robbins juga ya. Iya. Tapi sometimes they using that kind of extreme language, ya kadang-kadang untuk bisa get our attention. Betul. Sengaja. Dari sisi public speaking kadang-kadang selain lu butuh perhatiannya supaya publik nempel sama lu butuh ngomong dengan bahasa yang akan membuat pendengar lu mau menerima. Kadang-kadang kalau misalnya ya, mungkin orang pakai gua jadi pembicara karena mereka tahu gua kalau ngomong apa adanya gitu. Mungkin mereka juga capek gitu dengar orang yang kalau ngomong tuh terlalu tertata gitu. Jadi emang jatuhnya tuh selera-selera. Tapi gue ada berdamai dengan percaya bahwa pokoknya ketika orang manggil gue untuk berbicara, gue tuh emang nggak diharapkan untuk pinter, gue diharapkan untuk cerita aja. Jadi itu yang akhirnya. Nah sekarang aku mau nanya, tapi lama-lama jadi pembicara ya, cerita kita habis loh itu mulu, ya nggak sih? Gue tuh kadang-kadang suka mikir. Gue pernah ada 1 tahun gue kerja untuk PLN 6 kali kayaknya, sampai mikir gue tuh udah pernah ngomong ini atau belum. Capek juga loh. Benar. Kita ngapain ya kalau kayak gitu, Mamer? I experienced that many times gitu kan. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Sama seperti orang konser. Maksudnya kita kan datang ke sebuah konser Michael Jackson, pasti contohnya ya, misalnya pasti kan kita pengen dia dengerin lagu andalannya dia yang mungkin udah berkali-kali dia nyanyikan gitu. Tapi so when I'm on stage, it's not about me but it's about them. Jadi kalau walaupun saya udah cerita itu berkali-kali, beribu-ribu kali gitu, tapi kan itu kalau saya melihat dari sudut pandang saya. Tapi kan mungkin ada juga yang mereka datang ke sana karena mereka ngundang saya karena mereka ingin mendengarkan cerita itu. Mungkin juga ada orang yang belum pernah mendengar gitu. So sometimes at least saya selalu bilang sama diri saya nggak boleh bosen sih, karena that's my message, and people hire us because probably they want to hear exactly that kind of message, that kind of story. Betul. Kalau Gary V pernah ditanya waktu itu, lu kok, karena Gary V tuh kuat banget di konten, segala macam jadi konten, TikTok, konten Instagram, YouTube, banyak banget deh. Terus dia pernah ngomong gini, dia ditanya sama orang, kok lu jawabannya itu mulu sih di setiap video. Terus dia bilang, kalau lu nggak mau jawaban gue beda, ya jangan tanya gue pertanyaan yang sama. Kalau pertanyaannya itu, ya jawabannya itu. Masa lu tanya gue 1 tambah 1 berapa, jawaban gue 8, ya pasti jawabannya sama. Tapi di sisi lain, kita tuh mesti ngapain sih? Memperkaya pengalaman, baca lebih banyak buku, ketemu lebih banyak orang, atau jangan-jangan semuanya lagi mesti gitu. Supaya kita punya, siapa tahu dari topik yang sama, terus kita akhirnya tumbuh gitu perspektifnya, sehingga yang kita ceritain juga baru gitu. Iya, setuju. Maksudnya kan atau sebenarnya yang Mbak Mary lakukan deh. Kalau buat saya, maksudnya one of my passion is basically personal development. Jadi saya suka banget personal development. Mungkin karena itu yang mengubah hidup saya. Jadi saya suka banget gitu dengerin inspirational, motivational speaker out there. Jadi saya dan sama suami itu selalu kita punya target, itu setiap setahun sekali ya kita harus ikut seminar, belajar gitu. Jadi at least kita harus set aside a time, menginvest waktu, menginvest uang juga untuk mengupgrade diri kita. Karena kalau kita nggak mengupgrade diri kita sendiri, ya gimana kita mau bilang ke orang you have to upgrade yourself, tapi kita sendiri nggak pernah upgrade kan. Jadi that's why I come to Gary V, ke Tony Robbins. Gary V pernah ke Jakarta. Iya, tapi waktu itu aku nggak ikut yang di Jakarta, pas lagi yang di Singapura. Terus
belakangan ini aku coba untuk membalance juga, karena kan sometimes bukan hanya motivasi doang ya, maksudnya sometimes real knowledge. Makanya kayak 3 tahun yang lalu juga sempat belajar. Waktu itu salah satu impian suami saya sebenarnya study di Harvard. Ya, jadi waktu itu kita sempat ke sana untuk belajar for a while. Jadi Boston invest kan ya? ya di Boston. So we invested wow. time and money untuk belajar. Ya, terakhir kali tahun Berarti lalu. masih menemukan kebahagiaan dari ngikutin kelas dan workshop kayak gitu ya? Of Sama course, kayak aku of masih course. menemukan kebahagiaan dari nonton stand up orang lain gitu. Maksudnya aku juga stand up comedian, tapi gue juga senang nontonin orang gitu. Belajar betul. My last workshop yang saya attended waktu itu diajakin sama almarhum Ashraf. Itu kita belajar capital investment. Itu gara-gara dia terakhir kali ngobrol sama beliau, terus dia kayak so passionate gitu about capital investment gitu. Terus ya that's how I learn. Dan ya walaupun nggak murah ya, tapi again is part of the investment kan. Terus sekarang Mary Riana nya as a brand gitu ya. When you navigate yourself among the sea of speakers juga ya, competitors gitu. Si brandnya Mary Riana tuh apa sih yang membuat jadi kan strategically kan orang kalau punya kebutuhan tertentu ketemunya sama pembicara tertentu karena dia nyari yang pas sama dia. Si Mary Riana ini berarti brandnya tuh ditajeminnya kemana in terms of value yang diberikan? Karir, personal development itu tadi, atau personal development spesifik perempuan atau apa? Enggak juga ya? Iya, itu pertanyaan yang dari pertama kali saya datang ke Indonesia. Terus people ask, kalau gitu kamu Miss Mary niche-nya apa? Gitu kan everyone punya niche kan. Misalnya ada yang di bidang investment, ada yang di bidang saham, ada yang di bidang psikologi. Itu pun juga yang kayak tadi Grant Cardone di bidang sales segala macam gitu. Dan I know sometimes kita harus ada niche kan untuk bisa lebih spesifik kan. Tapi when I think of it, sebenarnya apa sih message yang saya mau bawa? Ya message-nya saya sebenarnya is about dream, hope, struggling, is about dari impossible jadi I'm possible gitu. It's something yang karena itu yang cerita saya kan, itu yang saya percaya, itu yang saya yakini, dan itu message yang pengen saya bagikan gitu, bahwa whenever there is hope, mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Tapi mimpi itu ya harus dikejar, mimpi itu harus kita usahakan gitu. Jadi maybe ya lebih ke personal development sih. Kita kan ada di, kalau kita narik gedenya kan kita kan ada di ranah yang sama ya, maksudnya di luar jadi pembicara. Maksudnya motivator atau motivational speaker. Di luar itu, kalau kita nariknya ke public speaker, kita ada di grup yang sama nih, stand up comedian, pembicara. Bahkan sebenarnya walaupun tentunya gue bisa pahami orang nggak setuju, tapi ulama juga dipanggil, terlepas ada bayarannya atau tidak, karena orang berharap mendapatkan sesuatu dari dia yang intangible kan, maksudnya yang kita tanamkan kepada orang kan intangible. Komedi kan juga gitu, orang datang dengan permasalahan hidupnya, mereka bayar untuk ketawa dengan tawa yang mereka mungkin nggak bisa dapetin dari YouTube, atau karena jenis ketawanya yang jenis joke-nya nggak aman untuk di TV, tapi keluar bawa perasaan yang lebih baik gitu. Nah, ulama juga seperti itu, terlepas dari lu setuju atau tidak. Tapi kan kita tahu ya ada beberapa yang bayarannya sampai puluhan juta gitu. Walaupun mereka nggak pernah minta, tapi kalau ada 10 di depan jatuhnya pasti yang paling gede mungkin ya, akhirnya berangkat sana juga. Nah, apakah ini sesuatu yang akan jadi semakin besar, industri, kita nyebutnya apa sih, service ya? Are we giving service to people? Karena intangible kan jasa ya? Iya, barang jasa gitu kan. Jasa. Jasa kan ketika yang kita kasih tuh intangible gitu. Kalau produk kan begini gitu kan. Kita ada di industri jasa kita. Jasa, I think so. I think so. Is it going to get bigger? Karena psikologi, kesehatan mental itu juga isu yang jadi makin gede gitu. Jadi sekarang orang tuh mau belanja untuk hatinya gitu, bukan untuk di sini gitu. Mengingat
kesehatan mental, psikologi, psikiatris juga itu makin gede, apakah kita bisa berasumsi bahwa ini akan jadi sesuatu yang tumbuh terus sebagai industri? Ya, basically sesuatu yang bertumbuh itu adalah di mana ada problem kan, di mana ada problem and we can give that solution to that problem. Di situ pasti ada kesempatan, itu ada opportunity. Ya, and I think kalau misalnya kita ngomongin tentang personal development, misalnya kayak how to make money, a lot of people sebenarnya banyak banget mereka jualan seminar how to make money di property, how to make money di digital marketing gitu kan, dan there's always people who actually come dan berani untuk membayar ya, karena dengan itu dia berpikir bahwa uang yang saya keluarkan, value yang saya dapat lebih banyak lagi gitu. Jadi menurut saya ya it's a never ending industry sih, ketika kita bisa mengupgrade diri, ketika orang mau mengupgrade diri gitu. Nah tapi again mungkin yang paling penting menurut saya adalah Oke, ini bukannya menggurui ya, tapi kadang this kind of industry di mana education, motivation itu paling penting, bahwa jangan masuk ke industri ini hanya untuk mendapatkan uangnya sih, karena sama ketika kita bikin konten, people listen to us gitu. Dan ketika orang mendengarkan kita, apa yang kita omongkan, sometimes they really take it seriously gitu. Jadi ya kita juga harus jangan mengajarkan sesuatu yang salah, jangan cuma asal ngomong doang gitu, karena ya we have to be accountable dengan apa yang kita bagikan kan gitu. Ya, kalau komedian jelas resikonya kan tersinggung. Karena komedian, dunia komunikasi, dunia miskomunikasi, dan komedian tuh ngomong kan bersaya pakai majas hiperbola, personifikasi, sinisme, sarkasme kan. Majas itu kan kita ngomong tapi nggak seperti yang kita katakan. Apa resiko terbesar dari seorang speaker, trainer seperti Mbak Mary gitu? Pernah kayak aku di stop orang, dimarahin, sering disomasi. Nggak mungkin dong. Trainer disomasi nggak mungkin kan? Ada nggak yang saya mau mensomasi Anda karena saya ikut kelas Anda tapi saya malah bangkrut? Tidak ada kan? Ada juga. The worst thing that can happen. Ada. Itu maksudnya again menurut saya bukan hanya di pembicara ya. Maksudnya when we promise something and we cannot deliver, when we overpromise gitu kan, menjanjikan, menurut saya ya itu pasti akan membuat orang ya pastilah, maksudnya saya tahu kok beberapa pembicara gitu kan, ya bahkan sebenarnya di luar pun juga ada yang karirnya hancur ya gara-gara ya he cannot walk the talk gitu kan. Nah makanya dari awal I never position myself as an expert. Saya juga selalu bilang saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang paling pintar, saya bukan orang yang paling kuat juga gitu, tapi apa membuat saya berhasil karena saya adalah orang yang paling tekun gitu kan. Dan ketika saya berbagi in all my seminars, kan sekarang saya punya program-program buat anak-anak remaja pun juga dan seterusnya. Jadi saya selalu berada dalam posisi bahwa saya sama kamu tuh sama gitu. Jadi sometimes kenapa mereka suka dan merasa bisa termotivasi ya, mungkin karena ketika mereka datang mereka merasa bahwa I'm just the same as her. Saya pun juga bersama sama gitu, dia gitu. Keadaannya juga pernah seperti itu. Jadi kok dia aja bisa, masa sih saya nggak bisa gitu. Jadi I never position myself bahwa saya orang yang paling pintar, karena saya bukan yang paling pintar gitu. Ada banyak hal yang saya nggak tahu gitu. Tapi I'm really just sharing with you what I've done. I'm just sharing with you what I've learned juga gitu. I'm sharing with you my failure juga gitu. Jadi ya saya nggak pernah merasa bahwa saya yang paling bisa dan paling tahu segalanya sih. Dan kesulitan terbesar tuh sebenarnya ketika orang mengekspek bahwa kita punya jawaban atas semuanya. Dan itu susah sekali. Jadi seringkali tuh saya bacain, kan hampir setiap hari tuh sering banyak dapat DM, mereka curhat, dan sometimes sedih juga sih baca cerita-cerita dan curhatan dari mereka gitu. Ya sometimes walaupun nggak semuanya bisa saya jawab, dan lebih sering saya nggak jawab sebenarnya, tapi biasanya saya menjawab dengan membuat konten. Jawabannya saya itu biasanya ada di spoken word-nya saya, ada di message-nya saya, ya. Dan tapi ya saya selalu bawa mereka dalam doa. Saya berharap bahwa oke, ya udah, semoga begini ya, semoga dia bisa lebih baik lagi, semoga lebih dimudahkan gitu. Tapi sometimes we cannot answer. Ya itu, wow, ya itu bener banget sih. Gua aja nih guys, aku aja nih Mbak, kalau misalnya jadi pembicara, ini pasti nih kalimat pertamaku pasti ini,
kenapa saya diundang ke perusahaan seperti ini, saya kan bego, anda semua pintar. Itu pasti gue kayak gitu, karena gue bisa insecure loh. Maksud gue walaupun gue pembicara, tapi gue bisa insecure disuruh berbagi soal ya misalkan soal pengalaman hidup gue, tapi maksud gue di depan gue dia kan bukan berarti pengalaman hidupnya juga tidak lebih luar biasa daripada gue. Jadi gue selalu memposisikan diri gue, aduh maaf ya, saya juga nggak ngerti nih kenapa saya diajak sini. Bagi saya anda lebih pintar, tapi karena saya diminta berbagi cerita, ya udah saya cerita aja apa yang saya tahu gitu. Dan rasanya itu membantu untuk bukan cuma mengurangi ekspektasi ya, tapi membantu untuk membuat orang sadar bahwa gue juga nggak pengen dianggap lebih tinggi daripada lu. Gue cuma orang punya cerita, dan kebetulan gue pintar ngomong aja, gue bisa ngomong dan gue suka ngomong. Lu mungkin pengalaman hidupnya lebih brilian daripada gue, tapi mungkin lu nggak terlalu mudah untuk bisa berbaginya, dan mungkin juga lu nggak mau berbagi. Gue kebetulan, Mbak Mary dan juga yang lain di Indonesia merasa cerita kita ini jangan-jangan bisa punya manfaat sama orang lain daripada buat kita sendiri. Dan rata-rata yang sering dipanggil juga orang-orang yang hidupnya juga problematik gitu ya. Iya, exactly because of that. Karena kalau mungkin orang berpikir bahwa kalau gitu harus jadi orang sempurna gitu baru bisa menjadi motivator. No, I think people invite me because of my imperfection. Justru karena ketidaksempurnaan saya, tapi how I deal with my imperfection. Maksudnya apa yang kita lakukan terhadap ketidaksempurnaan kita kan, itu yang seringkali menjadi inspirasi gitu. Jadi ya. Ngomong-ngomong, kita ngomong udah rada panjang dan lebar, tapi sebelum ditutup ada yang mau di share yang mungkin penonton mesti tahu. Iya. Ini aku pertama kali ya ngobrol sama Panji begitu serius dan begitu dalam loh. Terakhir gua ketemu. Iya nggak sih, itu yang di Kompas TV itu terakhir nggak sih? Abis itu kan kita pernah ketemu lagi di acara apa gitu. Tapi Pak, dalam konteks ngobrol terakhir kali itu ya waktu itu promo film. lama banget. Tahun berapa itu? Film Mary Riana kan? Iya, tahun berapa? 2014. 2014 ya. Iya betul. Sekitar 2014 betul. Dan ya itu kan acara TV di mana saya melakukan joget anaconda. Jadi beda. Tapi ya justru enaknya kayak gini, nggak ada ekspektasi. Kalau di TV kan ada ekspektasi harus lucu. Maksudnya kalau di sini kan enak, bisa ngobrol apapun yang kita mau gitu. Dan gue tuh selalu pengen ngobrol sama orang yang ada di sirkuit yang serupa sama gue, sirkuit pembicara gitu, ngomongin soal ada di industri ini. Karena gue nggak ngerasa gue ada di keprofesian yang tepat di pembicara, tapi makanya gue selalu pengen nanya, gue tuh mesti ngapain sih? Apa sih yang diharapkan sama orang dari gue? Apa sih yang mesti gue perkaya dari diri gue supaya bukan supaya gue dapat jobnya terus, tapi supaya ketika orang manggil gue terbenarkan gitu keputusan mereka. Kan kita sedih dong orang manggil Panji datang terus kayaknya bukan ini deh yang gue harapin dari dia gitu. Jadi gue tuh bingung, gue nggak sempet dan nggak ada temen. But I really think ya sebenarnya apa yang kita bagikan kan sebenarnya mereka juga udah tahu sih, bener nggak? Tapi sometimes mereka hanya perlu diingatkan, and sometimes it's different ketika mereka bisa mendengarkannya dari orang lain gitu. So again, maksudnya sometimes kalau kita talking about motivations, orang tua kalian pun juga sebenarnya nggak perlu dengerin Mary Riana, nggak perlu dengerin Panji. Itu kan sebuah message yang never give up, harus berani bermimpi besar gitu kan, percaya pada proses. Itu mungkin sesuatu yang orang tua kalian pun juga selalu ngomongin. Ya tapi sometimes human atau kita semua itu butuh diingatkan aja sih. Sometimes kadang-kadang ketika I sit into seminar orang-orang yang dari luar, most of the time sebenarnya I've already heard it. Tapi ketika kita mendengarkannya kembali di saat yang tepat, gitu kita bisa punya kesimpulan yang berbeda dan it's just strike us. Gitu. Ya, dan kadang-kadang ya persis seperti yang aku dapetin nih dari obrolan kita. Kadang-kadang orang tuh hanya butuh nada yang sedikit lebih beda atau cara ngomong sedikit yang lebih beda yang membuat kita jadi lebih masuk gitu. Jadi emang bener yang diomongin tuh adalah hal-hal yang kita udah dengerin dari zaman dulu, tapi jadi lebih mudah untuk kita pahami, jadi lebih masuk ke kepala kita ketika cara ngomongnya itu tepat aja gitu. Dan itu kelihatannya. Jadi itulah kenapa orang nyari Mary Riana, orang nyari yang lain, nyari Grant Cardone, karena ketika orang ini yang ngomong, gue jadi lebih mudah memahami gitu dan mengerti, dan timing yang tepat dalam situasi yang tepat. Kita dengar satu kalimat berulang-ulang tapi mungkin tidak dalam situasi yang tepat. Ketika ada masalah dalam hidup kita, timing yang tepat dengar dari yang
Iya. orang tersebut, terus sekarang gue tahu apa yang mesti gue lakukan. Jadi emang Betul. makanya akhirnya buntut-buntut ya, seperti stand up comedy yang dicari adalah subjektivitas orangnya, cara dia ngomong, cerita yang dia pakai untuk menyampaikan sebuah kalimat. Jadi kita pengen ngomong jangan menyerah, tapi ceritanya Mary Riana selalu menarik gitu buat gua gitu. Misalnya, jadi emang subjektivitas yang dicari. Sekarang gua ngerti. Betul. And sometimes seperti kayak kita baca buku ya. Pernah nggak sih baca buku lebih dari sekali? Sering Kan? Dan sometimes ketika kita baca buku, walaupun buku yang sama, tapi di momen yang berbeda, ketika kita mungkin sudah punya persepsi yang berbeda, itu bakalan ada pembelajaran yang berbeda lagi gitu. Betul, sering kayak gitu. Jadi waktu kita baca pertama kali, karena kita belum ada di tahap itu sebagai seorang manusia atau dalam pengalaman hidup, kalimat itu hanya kalimat aja. Pas kita udah lewat, pas kita baca, gila nih kuat banget ini kalimat ya. Iya benar sekali. So sometimes jadi itu sih, kadang-kadang saya juga nggak boleh merasa bosen untuk terus memberikan message-nya, karena mungkin bagi kita message-nya itu, tapi bagi orang lain ketika dia mendengarkannya kedua kalinya di saat yang berbeda atau ketiga kalinya, it really can change them. Gitu. Di YouTube tuh aku naruh video judulnya 5 menit yang mengubah hidup. Itu tuh sebenarnya tuh epilog selesai stand up. Jadi misalkan aku habis bikin pertunjukan di Jakarta, di terakhir itu aku selalu ngasih cerita gitu, untuk memberikan konteks kepada yang nonton betapa pentingnya pertunjukan itu untuk aku. Jadi aku nambahin. So aku taruh di YouTube dan itu traction-nya luar biasa. Terus banyak orang DM bilang, Mas Panji cerita 5 menit, terus ditaruh di kelas, kuliah, kantor gitu-gitu. Diundang sama perusahaan untuk cerita hal yang sama. Terus aku pikir apa sih sebenarnya isinya tuh cerita aja gitu. Kebetulan cerita gua tuh orang suka, dan cerita cinta kan banyak ya, lagu cinta banyak, cerita motivasi banyak, lagu tentang motivasi banyak. Cuman ya nada yang berbeda, pilihan kata dan cara membawakannya itu menjadikan yang ini disukai sama yang itu, yang ini kayak gini deh, masak mie kan, mie goreng mah kita bisa bikin di rumah. Tapi kadang-kadang di warung depan tuh beda aja, beda dikit. Mungkin lebih banyak sawi atau lebih banyak air atau airnya beda, tapi karena caranya yang beda kita datangnya ke sana lagi, sementara kita bisa bikin di rumah. Itu mungkin cara menggambarkannya. Mbak Mary, you have no idea, but this is very enlightening for me. Terutama untuk gua, karena gua nggak punya teman untuk ngobrol soal sirkuit pembicara ini. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama, aku yang thank you jadi teman ngobrol. Terima kasih banyak, sukses terus. Amin, sama-sama. Untuk semuanya, di subscribe juga silakan YouTube-nya Mbak Mary Riana. Terus udah gitu buku, dan kalau ada website ya? Ada. MaryRiana.com. Boleh, tapi di YouTube aja juga aman. Ya, Kalau YouTube aja. Ya, dan semangat, dan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat, dan buat semuanya. Sebenarnya nggak perlu jadi motivator kok, kamu juga bisa menjadi inspirasi bagi diri kamu sendiri. Tapi yang paling penting adalah just be authentic. Jadi jangan mencoba menjadi orang lain, dan jangan memberikan message orang lain, karena itu akan berbeda. Kalau kamu cuma baca dari buku apa gitu kamu nyampein gitu kan, cuma kayak menjadi perangkum gitu, it just sounds different karena it's not you. Jadi ya harus just be authentic sih. Betul. Dan itu sangat stand up comedy. Lu bisa pakai joke orang, joke Uus, joke Firman, bisa sebenarnya, tapi itu bukan hidup lu. Dia lucu, lu bawain belum tentu lu lucu karena lu nggak otentik. Emang paling benar adalah nggali ke diri lu sendiri. Itu dia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus. Sudah lebih panjang dari niat saya. Tapi oke. 45 menit lumayan lah. Thank you semuanya. Bye-bye.